Silakan kepada debater Islam. Oke, baik, makasih. Jadi terkait data yang disampaikan oleh saudara saya Pak Bom, Al-Quran mengatakan kemudian dalam surah Al-Ahqaf ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Jadi memang Nabi Musa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, Allah menceritakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sebelum Al-Quran itu kemudian diwahyukan telah ada kitab Musa sebagai nur, sebagai cahaya dan juga rahmat kepada Bani Israel. Lalu kemudian Allah menceritakan itu kembali kepada Nabi Musa. Wahasa kitabun musaddiqal lisanan Arabiyah. Dalam bahasa Arab Allah menginformasikan kepada Nabi Muhammad bahwa beliau pernah berfirman kepada nabinya terlebih dahulu bernama Nabi Musa alaihi salam. Tapi saudara, rangkuman daripada wahyu setelah dirangkum bernama Al-Quran. Di sini tidak ada Taurat. Cuman pemberitaan saja tentang apa yang terjadi kepada Nabi Musa dan kaumnya. Tapi tidak ada Taurat di sini. Tidak ada terjemahan Taurat di sini. Berbeda dengan kitabnya Kristen yang bukan Bani Israel. Coba kita lihat. Ada yang disebut perjanjian lama. Mohon maaf nih. Ini kitab kita nih. Nih, perjanjian lama. Nih. Perjanjian lama. Kemudian digabung dengan kitabnya orang Yunani. Perjanjian baru. Pertanyaan saya, ini legalitasnya dari mana ini? Dari mana ini? Siapa yang memberikan legalitas kepada Kristen menggunakan kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemah? Ini pertanyaan serius. Dari mana Pak Bom pakai ini kitabnya orang Yahudi? Apa hubungannya coba kitabnya Yahudi yang untuk Nabi Musa diberikan kepada kaumnya? Kok ada di Kristen? Ilmunya dari mana? Anda lihat di dalam Mazmur 147 nomor 19, nomor 20. Apa yang diterangkan di sana? Aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Tidak diberikan kepada Romawi, tidak diberikan kepada Yunani, tidak diberikan kepada Toraja, tidak diberikan kepada Batak, tidak diberikan kepada Jawa, kepada Makassar. Hanya untuk milik Bani Israel. Baca itu kawan. Lalu kenapa ada di sini? Siapa kalian? Kalian Bani Israel? Dari suku apa kalian ini? Silakan terangkan. Ini yang kita bahas. Siapa yang mengambil kitabnya orang? Islam atau Kristen? Silakan. Baik. Anda mengatakan bahwa kita mengambil dari mana? Jelas Petrus adalah murid Yesus. Yesus adalah orang dari Israel, suku Yehuda. Nah, justru kembali saya bertanya kembali saudaraku. Kalau saya melihat Anda membawa dalam Mazmur 147 ayat 19 hingga yang ke-20. Di situ firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Allah berbicara kepada bangsa Israel. Nabi semua dari Israel. Nah, pertanyaan saya, Anda dari bangsa mana? Bangsa Arab tidak pernah diberikan firman Tuhan kepada bangsa Arab. Hanya kepada bangsa Israel. Kembali saya Anda blunder. Nah, saya mau kembalikan kepada Anda. Mungkin kalau saya punya data, kalau di sini memang salah, kalau ini dalam Alkitab ya, saya tunjukkan ya. Nah ini, kalau tunjukkan buku saya akan tunjukkan. Tapi ini data bahwa di dalam kitab Keluaran ya, di sini kita bicara tulah. Di Keluaran 7 ayat 14, bahwa di sini ada tulah pertama air menjadi darah. Oke, kita lihat ya. Kemudian Keluaran 8, tulah kedua katak. Ya, tulah kedua katak di sini sudah sangat jelas. Tulah ketiga nyamuk. Ini pertanyaan saya semua. Anda tolong jelaskan sama saya. Kemudian tulah kelima penyakit sampar dan ternak. Ini jelas dalam Alkitab saya punya data ya. Kemudian tulah keenam bara. Ya. Kemudian tulah ketujuh belalang. Nah, ini data ini. Ini Alkitab saya nih. Tulah ke-9 gelap gulita, dan tulah ke-10 gelap. Ya, diberitahukan ini adalah kegelapan di tanah Mesir.
Ini data dalam Alkitab. Kalau bilang memang tidak valid lagi, saya bingung. Bagaimana? Saya buka buku kah atau bagaimana? Ini saya pakai data. Oke? Yang pertanyaan saya, di kitab Anda di Al-Quran ini Kemenak yang saya download, ya, saya tidak punya Al-Quran, minta maaf. Bukunya saya nggak ada. Di sini sangat jelas bahwa maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti. Pertanyaan saya cuma di sini ada lima tulah. Tapi di sini di kitab orang Yahudi tidak ada namanya kutu. Apalagi banjir besar. Nih, ini tidak ada hubungan di kitab saya ini. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa kitab saya ini tidak ada hubungan. Petrus itu siapa? Sedangkan dalam Matius 28, kalau kita baca ya Matius 28, firman Tuhan diberitakan, Yesus mengatakan apa? Pergilah, ayat 19. Nih, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Saudara Bom-Bom, Anda sama sekali tidak menjelaskan dari mana asal-usulnya kitabnya Yahudi ada di dalam agama Anda. Nah, Anda tidak menjelaskan. Kalau Anda mengatakan pergilah ke seluruh, beritakan Injil. Yang mana yang Injil? Taurat itu bukan Injil. Taurat yang kita bahas ini kitabnya Yahudi. Kalau Injil itu menurut Anda Bible. Bible, beritakan Bible, beritakan Bible. Roma, Galatia, Filipi, silakan Anda beritakan. Ini yang kumaksud kitabnya Yahudi. Dari mana Kristen dapatkan ini? Siapa yang perintahkan kemudian? Kalau Nabi Muhammad kemudian membahas tentang isi Torah, karena pewahyuan dari Allah, bukan hasil mengambil kitabnya Yahudi nempel ke Quran. Bukan, tapi wahyu. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bihaqq. Allah mewahyukan Al-Quran melalui perantaraan Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sehingga ada ini pemberitaan tentang apa yang terjadi pada masa lampau diberitakan oleh Roh Kudus melalui Nabi Muhammad lewat Al-Quran. Bukan ngambil kitabnya Yahudi nempel kayak begini. Tak ada, mana? Tunjukkan kitabnya Yahudi di sini. Ini 30 juz Al-Quran. Ada kitabnya Yahudi. Ada imamat di sini. Ada ulangan. Ada bilangan. Tidak ada. Adanya di sini. Sedangkan ini tidak dipercaya sama orang Yahudi, saudaraku. Ini tidak dianggap kitab suci oleh orang Yahudi. Tapi kenapa Anda yang bukan Yahudi ada di sini kitabnya orang? Ada apa dengan agama Anda? Itu yang sedang kita bahas, bukan tulah, belalang, kupu-kupu, nggak ada itu. Bukan kita bahas itu. Anda membahas tulah, berarti Anda membahas kitabnya Yahudi. Justru itu yang kita bahas hari ini. Dari mana Kristen mengambil perjanjian lama? Apa legalitasnya? Sedangkan yang kita bahas tadi, Mazmur 147, dikatakan dengan sangat jelas. Firman yang datang kepada Yakub, ketetapannya kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa Indonesia, tidak diberikan kepada bangsa Barat, tidak diberikan kepada bangsa yang lain, hanya kepada Bani Israel saja. Ingat saudara, Yeremia 31 sampai 33. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Kristen Bani apa? Hah? Kristen Bani apa? Pak Bom-Bom, saudaraku yang ganteng ini, Bani apa ente rupanya? Ini yang kita bahas, kok larinya ke tulah? Kitab suci yang kita bahas. Dari mana Kristen dapatkan kitab suci ini? Apa haknya menggunakan kitabnya Yahudi? Ada legalitasnya? Sampaikan ke saya apa? Silakan. Baik. Anda harus belajar dalam kitab Yesaya, ya. Di sini dikatakan dalam kitab Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi apa? Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan apa? Yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini adalah nubuatan tentang Matius yang 28 tadi saya sampaikan. Pertanyaan saya harus kejar Anda di sini, ya.
Nabi semua dari Israel, dari Kejadian sampai Maliaki. Sekarang saya kejar Anda tidak bisa menjelaskan sama saya. Justru saya kejar Anda di dalam Mazmur 149 ayat ayat yang ke Mazmur 147, sorry. Nah ini ayat yang ke-17 dan selanjutnya. Perhatikan 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Apakah Yakub ini keturunan Arab Saudi? Enggak. Yesus orang Yehuda, Petrus orang Yehuda. Ketetapan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Paulus, apa yang kau bilang? Paulus ada orang Benjamin, suku dari Benjamin, bukan Yunani. Minta maaf saudaraku ya. Kalau kita baca dalam Filipi 3 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Paulus dari suku Benyamin ya. Kalau kau mengatakan bahwa Paulus orang apa? Wah, dia suka orang dia adalah orang dari bangsa Israel, suku Benyamin. Kalau kita lihat sini, sunat pada hari ke-8 nih, dari bangsa Israel, dari suku Benjamin. Orang Ibrani asli tentang pendirian tetap hukum Taurat ke orang Farisi. Paulus mengatakan dia dari suku Benyamin. Pertanyaan saya, kenapa Al-Quran menjelaskan masalah tulah Israel, yang menyalahkan mengatakan yang curi siapa? Kenapa sudah curi salah lagi? Pertanyaan saya itu, coba Anda tolong jelaskan. Dari tadi Anda tidak jelaskan. Justru saya kejar Anda masalah Nabi. Tolong Anda jelaskan ini. Kenapa saya baca di Quran Anda, minta maaf, kenapa tulah ini berubah dari 10 menjadi 5 dan salah lagi? Minta maaf. Saya tanyakan Anda, tolong Anda jelaskan ini. Kenapa kitab Taurat orang Yahudi ada di Al-Quran? Anda menjelaskan. Kenapa Al-Quran Nabi Musa? Pertanyaan saya, Nabi Musa ini ya, Nabi Musa ini yang dijelaskan dalam Al-Quran, apakah Nabi Musa orang Yahudi atau tidak? Kalau memang benar, pertanyaan saya, coba Anda jelaskan 10 tulah ini yang diberikan kepada bangsa Mesir, bukan bangsa Israel. Tuhan Allah Israel memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir, bukan 5. Tolong Anda jelaskan. Dan tabrak Anda kembali dalam Mazmur tadi 147 ayat 19. Firman Tuhan hanya... Saudara, kita tidak lagi membahas isi Taurat atau isi Al-Quran. Coba kembali kepada tema. Siapa yang mencuri kitabnya Yahudi? Bukan isinya, kitab. Ini yang Anda jelaskan ini. Perjanjian Lama. Kenapa ada di dalam kitab agama Anda gabung begini? Ini yang harus Anda jelaskan. Bukan isinya. Jelaskan. Seperti misalnya, tak kasih contoh ya, di dalam Yohanes 1, bagaimana kemudian Yesus memanggil Filipus, Filipus ikutlah denganku. Berarti Filipus punya legalitas. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul 8 dikatakan, Filipus memberitakan Injil Yesus. Kenapa Petrus memiliki kemudian kewenangan? Filipus kewenangan, punya legalitas. Karena dia dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Sekarang ada nggak dari pendeta Kristen, pastor yang dipanggil oleh Nabi Musa untuk memberitakan Taurat kepada orang Belanda, kepada orang Indonesia? Ada nggak? Itu yang kita ingin sampaikan. Ini yang harus kita sampaikan kepada yang menyaksikan ini. Bukan hanya muluk-muluk. Ngapain bahas tulah? Itu kalau Anda membahas tulah, Anda sedang membahas kitab yang Anda ambil dari Yahudi. Justru Anda sedang membuka aib Anda sendiri, membongkar isi kitabnya Yahudi untuk menyandingkan dengan Al-Quran. Apa hak Anda? Itu bukan kitab Anda, itu kitabnya Yahudi. Yang berhak untuk bertanya itu orang Yahudi ke Islam, bukan Anda. Anda siapa? Anda siapa? Wa isqala Musa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa berfirman, bersabda kemudian, berkata kepada Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Itu kata Nabi Musa. Ulangan 4, ulangan 6. Bagaimana Tuhan berkata kepada Nabi Musa agar jangan menambah, jangan mengurangi hukum Taurat, jangan ditambah, jangan dikasih lagi Roma, Galatia, Filipi, jangan. Itu perintah dari Tuhan kepada Nabi Musa. Nah, sekarang kok ada di agama Anda? Ulangan 33 nomor 4. Coba Anda baca.
Coba baca. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Itu adalah kepunyaan hak Bani Yakub. Saudara Bom Bom ini Bani apa? Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Hah? Dari suku mana Pak Bom Bom ini? Itu yang kita bahas Pak Bom Bom, bukan yang lain. Ini antara Bible ini yang ambil kitabnya Yahudi dengan Al-Quran yang tidak ada, kemudian kitabnya Yahudi ditempel di sini. 30 menit debat profesional, kolom komentar bebas dimulai dari sekarang. Oke, saudara Bom Bom, gini. Pertanyaan saya loh Pak Bom Bom, kenapa Anda mengatakan kitabnya Yahudi ini sebagai perjanjian lama? Oke, baik. Ya. Karena orang Yahudi, kitab Yahudi adalah induk dari kekristenan. Semua rasul-rasul dari suku Bani Israel. Ya. Kenapa Yang Anda pertama, menyebutnya perjanjian lama? Loh, perjanjian lama Bukankah karena induk. ini perjanjian baru? Bicara dulu. Yeremia Bicara 31 nomor 31 sampai 33. Aku Ya, akan jangan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu perjanjian baru. Jadi hukum Taurat ini perjanjian baru. Kenapa Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Jawab. Oke. Saya akan menjawab Anda pertama, ya, bahwa kitab Taurat adalah induk dari kekristenan. Oke, di dalam semua Yesus dari suku Yehuda yang mana dinubuatkan dalam Kejadian 49 ayat 10. Semua dari tadi saya pakai data, Anda tidak pakai data. Pertanyaan saya kepada Anda kembali, ya, kekristenan sudah jelas, Rasul Paulus dari suku Kenapa Benyamin. Anda katakan Sebentar, Anda perjanjian jangan lama? panas, Anda jangan panas. Sebentar. Kenapa Saya perjanjian jawab lama dulu, ini perjanjian sabar. Justru saya kembalikan kepada Anda. Anda tadi saya sudah jelaskan dalam Yeremia 31. Dalam perjanjian lama, ya, dalam kitab Keluaran 24 ayat 8 ayat 24, di situ jelas, ya, bahwa perjanjian baru Keluaran 24 ayat 8, di situ perjanjian lama diberikan kepada Israel dan keselamatan itu. Dan sekarang dalam Ini Yeremia 30, perjanjian baru. sebentar. Jangan potong saya menjawab, tidak boleh potong. Anda bertanya saya jawab, waktu saya jawab. Yeremia 31 ini perjanjian sabar, baru. Yeremia 31 ayat 31. Perjanjian yang akan diberikan kepada siapa itulah perjanjian baru yang diadakan. Tadi saya sudah jawab dalam Lukas 22 Yaitu ayat 19. Sebentar, jangan potong. Lukas 22 ayat 19. Pertanyaan saya sama Anda, di dalam 2 Tawarik 15, di sini datanya. Perhatikan datanya. Tolong buka, kau buka data juga. Saya pakai data dari tadi, Anda tidak tunjukkan data. Anda saya diskusi harus pakai data, ya. Perhatikan di sini. Yeremia 31. Sabar, saya jawab. Yeremia ada nih, Yeremia 2 Tawarik 15. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan, di sini Yod-Heh-Vav-Veh, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Israel, Elohim Israel harus dihukumati. Mereka akan dihukumati kalau mencari Allah di luar Israel. Terus saya tunjukkan Ulangan 6. Pertanyaan saya, kenapa legal? Sekarang Anda tunjukkan legalitas Anda. Kenapa sampai kalian mengambil, ya, Nabi Muhammad mengambil cerita tentang Alkitab ini di dalam Al-Quran ada, sosial Al-Quran ini. Coba Anda jelaskan ini kitab ini. Tadi Kenapa saya cerita sudah Nabi menjelaskan. Musa, Nabi Israel ada di Al-Quran Anda? Kenapa? Coba Anda tunjukkan legalitasnya. Kalau saya legalitas, Rasul kami semua dari Yehuda. Oke, Yehuda. Nabi Muhammad silakan tunjukkan. Lukas bukan orang Yahudi. Silakan Markus di-mute bukan kalian orang berdua Yahudi. semuanya. Dengan Bukan. hormat silakan di-mute kalian berdua semuanya. Pelanggaran pertama terjadi. Tampaknya mungkin tidak mendengarkan dengan baik. Silakan di-mute. Ini adalah debat profesional dan tektokan itu diizinkan. Tetapi untuk menghindari strawman argumentum. Apa itu strawman argumentum? Strawman argumentum adalah kesalahan penangkapan pertanyaan atau apapun materi yang diberikan oleh lawan debat. Dan Pak Bom Bom, satu pelanggaran untuk debater Kristen. Sayang banget 3 kesempatan. Apa pelanggarannya? Pak Bom Bom, ya, memberikan double pertanyaan yang seperti interogasi bukan debat, itu tidak diperbolehkan dalam debat efektif. Bagaimana lawan debat bisa menjawab kalau pertanyaan diberikan secara beruntun? Boleh bertanya, boleh menghadirkan data, tapi tidak boleh beruntun terus-menerus. Nanti di dalam penilaian akan menjadi strawman argumentum. Terkesan bahwa lawan tidak bisa menjawab, padahal lawan tidak diberikan kesempatan fokus pada pertanyaan mana yang mau dibahas.
Seperti itu. Jadi fokus pada pertanyaannya satu persatu. Ya, ini teguran pertama. Tidak ada pemotongan dan juga tidak akan diturunkan. Dari kubu Islam masih bersih. Harap tidak boleh ada lagi pelanggaran keduanya. Dan ketiga untuk Pak Bom Bom. Semangat. Dan mohon maaf telah dipotong. Waktu masih tersisa 27 menit 13 detik. Open your microphone. Dua debater terhormat. Silakan dilanjutkan. Baik, makasih. Anda dari tadi mengejar saya legalitas. Anda lari ke Lukas lagi. Minta maaf ya, minta maaf. Petrus adalah orang Yehuda, Yesus orang Yehuda, murid-murid Yesus semua ya. Di dalam kita buka dalam Matius 10. Ini murid-murid Yesus. Sebentar, jangan buat Lukas sebentar. Saya jelaskan dulu loh. Markus itu anak rohaninya Petrus. Injil Markus itu anak rohaninya Petrus. Saya akan jelaskan sebentar. Bentar. Anda jangan lari. Anda mengatas ini. Yesus mengutus ke-12 murid. Di sini Petrus adalah pemimpin gereja, oke? Itu tertulis di dalam 2 Petrus ya, 2 Petrus, bentar, 2 Petrus 3 ayat 15. Nah, di sini sebentar. Ini kitab Petrus ini. Yahudi. Petrus ini orang Yahudi. Sebentar. 2 Petrus ini yang 3. Sebentar. Jangan ganggu saya. Ya, jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Baca Galatia 2 nomor 8. Sebentar, itu Anda urusan Anda ya. Ini Petrus, bro. Ini data Petrus. 2 Petrus, sabar. 2 Petrus, ini Petrus orang Yehuda. Coba Anda buktikan sama saya Petrus orang Yunani. Coba jelaskan sama saya. Sekarang saya mau tanya sama Anda. 2 Petrus 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk berusaha. Ini pemimpin gereja, ini Kristen ini ya. Seperti juga Paulus saudara kita kekasih. Paulus saja diakui oleh Petrus. Pertanyaan saya, legalitas Anda bertanya sama saya. Petrus adalah orang Yahudi. Pemimpin gereja kami Petrus. Saya punya data dari gereja Katolik. Oke? Pertanyaan saya sama Anda, saya punya data dari gereja Katolik. Ini adalah data kami dari gereja Katolik. Ini saya ambil dari gereja Katolik. Oke? Ini pemimpin pertama. Petrus adalah rasul pertama di tahun 30. Selanjutnya ini data dari gereja Katolik. Tidak akan salah. Ini data gereja kami. Bukan dari internet, ini dari gereja Katolik. Sebentar. Saya jawab. Pertanyaan saya, legalitas Anda tidak jelaskan. Tolong legalitas Anda, Nabi Muhammad keturunan dari mana? Silakan. Nabi Muhammad SAW itu memang bukan Bani Israel. Makanya kitabnya bukan ambil dari Israel. Kami bukan Bani Israel. Makanya kitab kami bukan kitabnya Bani Israel yang kami ambil terjemahannya. Nih kitabnya Bani Israel nih. Ini perjanjian baru. Hukum Taurat itu adalah perjanjian baru berdasarkan Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Makanya pertanyaan saya tadi saudaraku Bom, kenapa orang Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Ini perjanjian baru yang orang Yahudi. Makanya sampai hari ini masih dipakai. Ini nggak dipakai. Siapa yang mengajarkan Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Apa dasar pijakannya? Sedangkan Yeremia 31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, dengan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Bani Israel. Tapi kenapa ini ada di bukan Bani Israel, Kristen? Pelanggaran terjadi, silakan di-mute mikrofon kalian berdua. Terima kasih. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa semuanya harus based on data, dan dari tadi sudah lepas dari 3 menit ada beberapa pernyataan yang bersifat pertanyaan diperbolehkan untuk tidak menggunakan data. Tetapi sudah ada beberapa pengutipan entah itu quote on quote directly atau indirectly dari kitab tertentu. Dari debater Islam, Bang Zuma tidak menunjukkan satupun data sebagai latar belakang validator terhadap pernyataan yang diberikan. Diharapkan kalau pernyataan itu dari Al-Quran dan atau dari Alkitab, ditunjukkan dulu kitabnya, ayat yang mana, baru dibacakan narasinya, seperti itu. Pelanggaran pertama terjadi untuk debater Muslim atas nama Bang Zuma. Masing-masing telah sama mendapatkan satu pelanggaran, tetapi tidak ada pengurangan nilai, tidak akan diturunkan. Please, jangan ada lagi 2 pelanggaran berikutnya. Waktu tersisa masih 23 menit 43 detik. 2 debater yang terhormat, maaf telah dipotong, silakan dilanjutkan. Mohon maaf, tadi ke-mute karena saya pikir Bang, ya silakan. Nih, kelihatan nggak nih? Nih, Yeremia 31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Tertulis jelas, mohon maaf saya nggak biasa. Nih, baca aja di situ Pak Bom, ada datanya.
Saya tidak ngadi-ngadi. Jadi perjanjian baru hanya diberikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat, menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bani Israel dan Bani Yehuda akan menjadi umatnya dengan perjanjian barunya, yaitu hukum Taurat. Pertanyaan saya, sekali lagi saya ulang nih, karena nggak dijawab-jawab. Dari mana Kristen mendapatkan ilmu kalau perjanjian baru Tuhan kok bisa berubah menjadi perjanjian lama? Sedangkan di situ dikatakan perjanjian baru. Kenapa otoritas Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Ilmunya dari mana? Harus firman Tuhan yang mengatakan. Untuk menggugurkan firman Tuhan harus firman Tuhan. Mana firman Tuhannya yang mengatakan ini dilemparkan menjadi perjanjian lama? Sampai Paulus mengatakan di dalam Galatia 6 nomor 1, Efesus 2 nomor 15. Aku buka ya, Efesus 2 ya. Efesus 2, inilah susahnya. Orang yang suka lihat Google nih. Di sini dijelaskan apa? Sebab dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan, ketetapan, perintah yang ada di dalamnya. Jedar. Dari mana Paulus dapat ilmu ini? Sedangkan ini adalah perjanjian lama. Ini perjanjian baru, di mana Yesus mengajarkan Matius 15 nomor 19. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Jedar. Maka muncul pertanyaan saya, saudara, kenapa ada di dalam kitab Anda? Saya ulang ya, mohon maaf nih, karena tidak dijawab. Kenapa ada di dalam kitab Anda dan kenapa dikatakan perjanjian lama? Silakan. Baik, Zuma, tolong kalau saya jelaskan, kau tolong catat supaya telinga minta maaf ya. Saya sudah titisan sudah menilai dari tadi saya menjelaskan. Di dalam Keluaran 24 ayat 8, perjanjian lama diberikan kepada bangsa Israel. Perjanjian baru yang kau kutip dalam Yeremia 31 itu Yesus sudah menjawab sendiri. Ya, Yesus sudah menjawab sendiri, saudaraku. Di dalam Lukas 22, inilah perjanjian darah bagiku. Ingat, Yesus berkata, inilah tubuhku. Roti itu, roti. Dalam Ulangan 8 ayat 1 dan selanjutnya, tubuhku adalah roti. Yohanes 6 ayat 35 dan selanjutnya. Itulah perjanjian baru yang dikorbankan untuk penebusan dosa. Ya, tubuh Yesus adalah, itulah di situ tubuhnya ada roti melambangkan tubuhnya. Sedangkan dalam Matius 26 ayat Pelanggaran kedua terjadi. Silakan di-mute mikrofon kalian berdua. Guys, silakan di-mute mikrofon kalian berdua, baik itu Bang Zuma dan Pak Bom. Guys, control yourself. Ini debat profesional, mungkin ini adalah atmosfer yang baru buat kalian berdua, tetapi aturan sudah saya beritahukan di awal. Data is a must. Data itu first, di pertama baru narasi. Dan Pak Bom, saya sangat menghargai pembelaan dari data tersebut, tetapi ini kalau data dari kitab suci Bapak sendiri, tolong ditunjukkan dulu datanya, baru narasinya. Seperti yang tadi sudah saya tegur kepada Bang Zuma. Oleh karena itu, Pak Bom, pelanggaran kedua. Pengurangan 10 poin untuk kubu debater Kristen. Lampu kuning, tidak boleh terjadi satu pelanggaran lagi. Demikian untuk Bang Zuma, Pak Bom ya, diperhatikan data dulu, baru narasi. Data yang bisa dibaca. So, Islam baru satu pelanggaran oleh Bang Zuma, Kristen 2 pelanggaran oleh Pak Bom. Jadi yang sudah masuk lampu kuning adalah Pak Bom. Hati-hati ya, hati-hati. Masih tersisa 19 menit 4 detik, silakan, mohon maaf dipotong. 2 debater terhormat, silakan dilanjutkan. baik. Silakan. Saya buka data ya. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkan pada bangsa itu, serta kepada inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Kalau kita buka dalam Ibrani 9, perhatikan. Ibrani 9, perjanjian apa yang dimaksud dengan perjanjian baru? Nah, kita buka ya. Ibrani 9 ayat 22.
Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dan darah dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita buka langsung ke Imamat 17 ayat 11. Perhatikan nih. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Yesus adalah imam. Oke, kita langsung buka di dalam kitab Ibrani. Oke. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Siapa? Yesus. Ya, dan supaya jangan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Pertanyaan saya, Anda punya bertanya tadi, perjanjian dalam Efesus 2 ayat 15. Oke, saya jawab Anda dengan Ibrani 10 sebentar. Oke, di sini Anda silakan baca, ini data persembahan yang sempurna. Di sini kalau kita baca ya, di dalam di sini tadi perjanjian lama saya sudah bukan nih. Sebab tidak mungkin darah lembu dan jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Oke, saya lari dalam kitab Yesaya, kitab Yahudi. Bentar, saya buka dalam kitab Yahudi. Ini Yesaya. Oke, Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan siapa? Manusia sebagai gantimu. Yesus datang sebagai manusia dan barang sebagai ganti nyawamu. Makanya Yesus mati di atas kayu salib. Itulah perjanjian baru. Ya, tidak ada hukum dihilangkan, perjanjian baru. Sendiri ini dalam kitab Yahudi. Pertanyaan saya, Anda tolong siapa yang legalitas Anda mengambil dalam kitab Al-Quran? Jangan Anda cuma bertanya tidak mau jawab. Silakan legalitas Anda. Kenapa kitab Taurat cerita Nabi Musa orang Yahudi ada di sini? Tulah 10 jadi tulah 5. Silakan Anda jelaskan pakai data. Silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda ini ayat suci Al-Quran yang menerangkan kemudian nih. Al-Ahqaf ayat 12. Apa yang dikatakan di sana? Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabun musaddiqan lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Jadi Allah kemudian mengatakan, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan Taurat itu dalam bahasa Arab. Membenarkan, bukan mengutip, menggabungkan menjadi satu. Membenarkan Taurat ini untuk Bani Israel. Jadi diceritakan dalam Al-Quran menggunakan bahasa Arab kepada baginda Rasulullah bahwa kitab Taurat itu dibenarkan. Nih Al-Quran independen berdiri sendiri nih. Tidak ada kitabnya Yahudi sesuai dengan tema. Siapa yang mengambil kitabnya Yahudi? Bersih Quran saya nih. Berbeda dengan ini. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Terkait dengan apa yang Anda sampaikan barusan, ya kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi. Imamat 1, nih saudara, Imamat 1 nomor 2 nih data nih. Apa yang tertulis di sana? Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah wajib persembahanmu itu adalah ternak, hewan ternak, yakni lembu, sapi, kambing, domba. 4. Begitu juga di dalam Al-Quran. Nih Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Nih Al-Hajj ayat 34. Apa yang dikatakan? Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallah ala marzaqahum min bahimatil an'am. Aku Tuhan sudah mensyariatkan sembelihan kurban kepada seluruh umat sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Kurban. Al-Quran kurban hewan, kemudian Torah juga korban hewan. Di dalam Imamat 18 justru dikatakan kemudian di dalam kitab yang Anda gunakan itu bahwasanya jangan engkau mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Nih Imamat 18 nomor 21.
Jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Tuh, baca. Nah, sekarang permasalahannya bukan ke situ, saudaraku, bom-bom. Bukan imamat, bukan kurban hewan, bukan darah, bukan. Bukan. Yang kita sedang bahas ini adalah kenapa perjanjian baru ini jadi perjanjian lama di kitab Kristen. Sementara kitab ini punya Yahudi. Kenapa jadi perjanjian lama di sini? Sedangkan ini perjanjian baru Tuhan kepada mereka. Kristen ini siapa? Ini yang Anda harus jawab. Ini yang Anda harus jawab. Ini kenapa kitabnya orang Yahudi di sini? Gitu, saudara. Jawab. Silakan. Dari tadi saya bertanya, saudaraku Suma. Ini kan judulnya siapa yang mencuri? Suma, tolong fokus. Saya sudah menjelaskan pakai data by data semua, bahwa Yahudi adalah induk kekristenan. Yesus adalah Mesias. Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, muridnya adalah Petrus. Pertanyaan saya, Al-Quran dalam surat Al-A'raf 133, judulnya siapa yang mencuri? Pertanyaan saya buat Anda, tolong Anda jawab. Dari tadi Anda tidak jawab satupun. Minta maaf. Pertanyaan saya, bro. Maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Dalam kitab Taurat, kitab Yahudi, ada 10. Sekarang legalitas Anda, tolong jelaskan bagaimana legalitas Anda menceritakan tentang Nabi orang Israel, Nabi Musa. Kenapa ada di Al-Quran? Legalitasnya mana? Kalau saya sudah menceritakan, legalitasnya adalah murid Yesus orang Yehuda, murid Yesus adalah Petrus. Petrus adalah kami punya pimpinan gereja. Sudah sangat jelas, bukan Paulus. Ingat ya, di dalam tadi saya sudah sampaikan dalam Roma 16 ayat 7 ya, di situ saya kalau buka lihat ya. Pertanyaan saya sama Anda, sebentar, jangan Anda jawab dulu, sebentar ya. Pertanyaan Anda, saya punya pertanyaan dari tadi. Anda tidak menunjukkan legalitas, hanya saya yang menjawab dari tadi. Anda tidak menjawab legalitas Anda. Kenapa sampai kitab-kitab nih? Di sini sudah jelas dalam Roma 16 ayat 7 sudah sangat jelas semua. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa dan pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Bukan Paulus pendiri Kristen yang seperti kau tuduhkan, tapi Petrus pemimpin gereja itu. Saya tunjukkan data dari tadi. Pertanyaan saya kepada Anda, di dalam surat Al-A'raf 133, pertanyaan saya, legalitas kenapa cerita Nabi Musa ini ada di Al-Quran Anda? Silakan Anda jelaskan legalitas. Satu saja, murid dari Yehuda, ada keturunan Yehuda, sampai kitab Taurat ada di kitab Anda. Silakan. Tadi saya sudah menjelaskan Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf surah berapa? Sebentar saya buka. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyyan liyunsiral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Bentar, Al-Ahqaf surah berapa, bro? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Ya, surah berapa itu? Surat berapa? Surah berapa itu Al-Ahqaf? Udah ya. Jadi ada ini. Sebentar Pak, saya buka data, pakai data. Jangan kau cara, saya tidak tahu bahasa Arab. Al-Quran terjemahannya pun sudah kujelasin samamu. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 12. Dan sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi peringatan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Tidak diceritakan bahwa Nabi Muhammad mengambil Taurat lalu kemudian menyimpan di Al-Quran. Tidak. Berbeda dengan ini. Kalau Anda mengatakan tadi Petrus, di mana Petrus mengatakan kalau Taurat ini perjanjian lama? Tunjukkan dalilnya. Di mana Petrus mengatakan Taurat adalah perjanjian lama, sedangkan ini adalah Tauratnya orang Yahudi. Di mana Petrus mengatakan kitab Taurat diberitakan giliran kepada saya, seluruh bangsa. jangan kau sendiri, giliran tunggu, saya, bro. Pertanyaan saya, giliran saudara. saya pakai data, kau dari tadi tidak pakai data, giliran saya minta maaf. Ini datanya nih. Sebentar. Pertanyaan saya kepada saudara, Sebentar, Petrus. Giliran saya. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Petrus mengatakan bahwa hukum Taurat itu untuk orang Kristen di luar Yahudi. Di mana dalilnya? Petrus itu orang Yehuda, bro. Murid Yesus, bro. Bagaimana ada seorang murid Anda mau tunjukkan? Sebentar. Giliran saya kejar Anda. Sebentar.
sebentar. Kristen. Saya Yang kejar Anda tanya dulu. Kristen. Sebentar. Iya, Yang saya waktu saya tanya bicara. Kristen. Petrus orang Iya, Yahudi. sabar. Saya Wajar. udah jelaskan tadi. Sabar nanti. Kristen Petrus, kenapa sebentar. pakai kitabnya orang Sebentar, Yahudi? Petrus akan bicara tentang Kristen. Sebentar, saya akan jawab itu. Silakan, Sebentar, Anda tunjukkan. Sebentar, Silakan. yuk, sebentar dulu. Sopan dong, profesional dong. Di dalam surat 18 Al-Qur'an Kes 18 ya, Al-Kahf ayat 69. Perhatikan di sini. Ya, ini pertanyaan saya dari tadi Anda belum jawab. Dia Musa berkata, insya Allah engkau akan mendapatku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Pertanyaan saya, Nabi Musa adalah nabinya orang Israel berbahasa Ibrani. Coba Anda jelaskan sejak kapan Musa memakai kata insya Allah dalam bahasa Arab? Sejak kapan Musa memakai bahasa insya Allah? Coba kau jelaskan sama saya. Sejak kapan Nabi Musa? Sabar, saya waktu bicara. Anda bicara saya tidak potong. Profesional dong. Sejak kapan Nabi Musa mengatakan insya Allah? Sejak kapan? Sedangkan Musa tidak pernah mengenal bangsa Arab. Tuhan sudah melarang dalam Ulangan 6 ayat 13-14. Ya, pertanyaan saya, Anda tolong jawab legalitas Anda bahwa Al-Quran Nabi Musa untuk Al-Quran. Silakan tunjukkan legalitas. Silakan, saya tunggu Anda. Silakan legalitas itu. Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Sudah kujelaskan. Allah menjelaskan tentang kitab Taurat kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Bukan mengambil kitabnya orang memberikan kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan saudara. Nih. Ini kitab Anda nih. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ini kitabnya orang keciduk di rumah Anda. Kan tema kita siapa yang mencuri. Nah, ini ada terbukti nih. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Ini mana Taurat di sini, mana Taurat, mana imamat, mana bilangan di sini, mana ulangan, mana? Enggak ada. Adanya di sini. Ini kitabnya siapa? Kitabnya Kristen. Siapa yang pencuri sekarang? Begitu Pak Bom. Apa haknya Kristen menggunakan kitabnya Yahudi yang ini? Apa haknya? Tunjukkan legalitasnya. Kok susah sekali? Kalau Al-Quran kan jelas. Bil bayyinati was-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus untuk menjelaskan kemudian aturan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran ini. Sorry, ini Al-Quran. Ini kitab kami nih. Tidak mengambil kitabnya Yahudi. Kalau Kristen punya kitab, dua-duanya ada di sini. Pertanyaan saya, apa legalitasnya Kristen menggunakan kitabnya Nabi Musa? Belum terjawab sampai sekarang. Anda hanya mengatakan, saya jawab ya. Petrus, Sabar, tunggu. saya jawab. Anda hanya Sudah, mengatakan, kau jangan monopoli tempat. Sabar. Petrus memang kitabnya ini, kawan. Sabar. Petrus Yang orang saya Yahudi. tanya- Sabar. Semua Yang saya profesional tanya dong. Kristen. Saya jawab. Oke. 1 Petrus 4 ya. 1 Petrus 4 ya. 1 Petrus 4 ya. Di sini kita lihat bahwa apa ya. Jadi Anda mengatakan bahwa 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kristen, Petrus mengakui kita nih Kristen, Petrus pemimpin. Pertanyaan saya dari tadi Anda belum jawab pakai data legalitas. Siapa yang mengambil? Sabar, jangan potong profesional. Anda yang potong ditanya profesional tadi. Sabar. Bukan Jangan Petrus kejang-kejang yang dong. Sabar. Anda bicara saya tidak potong. Host, bagaimana nih? Sebentar, minta maaf. Saya bicara, Anda bicara. Tadi saya tidak potong ya. Saya tanya sama Anda. Di sini saya sudah tunjukkan. Petrus adalah. Kita tidak sedang membahas Sebentar. Petrus. Petrus adalah pemimpin gereja. Jelas dia orang Kita Yehuda. tidak sedang bahas Petrus. Sabar. Inilah Kristen. Jelas Petrus punya ada hubungan dengan kitab Taurat. Karena Tidak, dia kita imani tidak kitab semua Taurat. bahas. Sabar, tolong diam. Petrus, pertanyaan saya, siapa itu Nabi Muhammad? Keturunan dari mana? Dari Yehuda atau Astagfirullahaladzim, Yahudi dari ya mana? Allah. Anda Kenapa tidak Anda menjelaskan bertanya? legalitas. Mute your microphone, both of us. Both of you di mute ya, di mute dulu Bang Zuma dan Pak Bom. Ini kita break point, nyaris ke pelanggaran, tetapi belum sampai pelanggaran. Ya, jadi Bang Zuma 1 pelanggaran, Pak Bom 2 pelanggaran. So diperhatikan, kita akan ada break point selama 30 detik. Tarik napas, control yourself.
Silakan dua debater terhormat, breakdown Baik, telah selesai. saya dulu ya. Baik, saya dulu. Terima kasih banyak, host. Di dalam Suma kau lihat dalam kitab Yeremia, sador kau sekarang, Yeremia 8 ayat 8. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ini kitab Taurat ini kitab Yeremia. Bukan Saya mau tanya menyurat, sama kau. penyurat. Sebentar, jangan potong Suma. Tolong. Jangan potong saya ya. Sebentar. Anda sudah mulai kejang. Saya kejar di sini. Di dalam Alkitab, kitab Taurat ada 10 tulah. Tolong Anda jelaskan. Ini judulnya siapa yang mencuri? Kenapa ada perubahan? Diubah 10 jadi 5. Coba Anda tolong jelaskan ini sama saya ini. 10 menjadi 5. Siapa yang mencuri dan mengubah ini menjadi 5? Silakan Anda jelaskan. Dan legalitas Anda dari tadi tidak jawab. Saya akan kejar sih. Saya tidak akan jawab pertanyaan. Saya sudah jawab cukup. Sekarang Anda tolong jawab sama saya. Sesuai dalam Yeremia 8 ayat 8. Siapa menghilangkan hukum Taurat? Karena kitab Sefanya, ya, supaya Anda paham, Sefanya 3 ayat 4, ya, nih. Para nabinya adalah orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Ingat, jangan kau perkosa. Pertanyaan saya, hukum Taurat ada 10 tulah. Kenapa menjadi 5 dan di sini ada tulah kutu? Anda jelaskan sama saya. Dari tadi sudah hampir 2 jam. Silakan legalitasnya. Silakan. Saudara, kita tidak sedang membahas isi. Kalau Al-Quran saya mengatakan tulahnya 1 Bukan. atau Sebentar, 2, Suma tolong atau cepat. 3, Sebentar, Bro. atau 4 atau 5. Anda jelaskan legalitas. Di Yang sini mencuri sesuai tidak- judul. tidak Sesuai ada judul, Suma. Jangan kau lari. Sesuai Di judul siapa sini- yang mencuri. Kalau di memang sini- kitab Anda tidak di mencuri, sini kenapa tidak 10 ada menjadi 5? Taurat. Pertanggungjawabkan itu. Di Silakan. sini saya tidak terus. ada Taurat. Nah, di sini nggak ada Taurat. Ini yang keciduk Taurat nih. Loh. Nih, ini nih. Kitab Taurat itu Nabi Musa ada 10 tulah tertulis dalam kitab Keluaran. Gimana sih? Itu isi. Keluaran itu kitab Taurat. Iya, Itu kitab isi. Taurat isi. Pertanyaan saya, legalitas Anda, jelaskan Kalau kita isi berbicara- kitab Taurat ini. Kalau kitab kita Taurat ini bicara isi saya. mengenai isi, itu larinya temanya beda. Mana yang firman Tuhan, Al-Quran atau Bible? Itu kalau isi. Hari Sekarang ini ini Suma temanya minta maaf. mencuri. Saya dari tadi sudah jawab Anda pakai data. Ini kitab Yesus saudara nih. Yehuda, Petrus Yehuda, minta maaf Petrus saudaraku. Yehuda. Tolong Saya jelaskan bahas sama Kristen. saya sudah pakai data, netizen bisa Petrus menilai. orang Yahudi. Pertanyaan Memang saya, Anda kitabnya jelaskan ini. Ini kitabnya Kalau Petrus. mencuri, Suma, kalau sekarang mencuri pasti ini. berubah. Saya sudah Ini tunjukkan kitab saudara Yeremia ini. 8:8. Yang mengubah Ini siapa? kitab saudara nih, nih. Cari Taurat di sini. Silakan Mana Anda cari jelaskan. Taurat? Saya tidak Cari akan. Taurat. Anda Nggak tolong ada. jelaskan. Kitab Keluaran Ini itu kenapa kitab ada di Taurat, sini? Suma. Kenapa ada di Keluaran sini? itu kitab Taurat, Suma. Iya, kenapa ada di sini? Kenapa ada di sini? Berbeda. Ya jelas dong. Kenapa ada di sini? Kenapa Kan jelas? murid-murid Yesus orang Yahuda. Saya sudah jelaskan. Yahuda. Jangan putar-putar. Kristen Anda yang saya belum tanya jelaskan. itu Anda, yang saya Tolong tanya Anda jelaskan Yang saya legalitas. Saya tanya. sudah jelaskan legalitas. Yang saya tanya Anda. Jangan lari. Kenapa ada Anda kitab ini? kejang-kejang. Minta maaf. Anda lagi Kenapa fokus, ada fokus. kitab ini? Suma, Kitab ini kenapa ada di apakah di sini Anda tidak dengar perkataan saya? Saya kejar Anda. kita tidak sedang Silakan Anda membahas jelaskan mana surat firman Al-Araf. Tuhan. Ya, Kita Tuhan tidak sedang orang membahas mana Yahudi firman Tuhan. berbeda dengan orang Arab. Ini Al-Quran Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Minta maaf, tidak pernah orang Israel berazan seperti Anda azan. Please mute your microphone, both of you. Perdebatan tersisa tinggal 4 menit 12 detik lagi dari waktu yang saya berikan selama 30 menit. Kalian berdua yang datang pada saya tanpa ada paksaan dan tanpa ada bayaran apapun terhadap Superboy dan brand Superboy pada proses debat profesional lintas agama versi Superboy. Peraturan sudah dijelaskan dari awal dan pada malam hari ini jelas-jelas di layar tertulis bahwa tema kita adalah mengenai siapa yang mencuri kitab suci Yahudi tunggal. Kita akan membahas tema ini baik secara deduksi-induksi maupun induksi atau deduksi secara dialektik yang baik. Kita sedang tidak membahas tentang potongan firman tertentu karena itu nanti akan menjadi gambling fallacy terhadap tema debat. Karena ini benar-benar secara ontologis kita membahas tentang tema, tidak ada subtema apapun di luar itu. Dan pelanggaran ketiga terjadi. Mohon maaf, mungkin setelah room ini saya akan dibenci oleh kalian semua. Silakan. Saya sudah mencoba seadil dan seobjektif mungkin. Pak Bom Bom dari kubu Kristen
melakukan pelanggaran lagi ketiga, gambling fallacy, out of data, strawman argumentum sekaligus. Oleh karena itu sesuai dengan peraturan, Pak Bom Bom dengan berat hati kamu didiskualifikasi dan debator muslim atas nama Bang Zuma dinyatakan keluar sebagai pemenang. Congratulations. Yeah.